Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Kita tetap di tema 1 ya. Masih di subtema 2. Kemudian kita lanjutkan ke pembelajaran 4, 5, dan 6. Pembelajarannya masih digabung. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, mengapa kita sebelum melakukan pekerjaan harus berdoa? Seperti yang Bu Dewi katakan kemarin, agar kita mendapat keberkahan dari pekerjaan kita dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita ya. Amin. Perbedaan bukanlah penghalang. Nah, ini di sini ada paragraf ya. Bu Dewi bacakan. Sebenarnya paragraf ini ada di buku siswa kalian. Nanti kelanjutannya bisa kalian baca sendiri. Ini Bu Dewi ambil cuma satu paragraf saja. Saya ulang. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Kembali lagi kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga kalian sudah mulai paham ya, karena gagasan pokok dan gagasan pendukung ini sepertinya selalu ada. Bukan malah tambah tidak paham. Seharusnya kalau sering muncul itu malah harus nambah juga wawasannya. Dari satu paragraf ini gagasan pokoknya apa? Yaitu lomba menghias kelas. Sedangkan gagasan pendukungnya apa? Kerjasama menghias kelas. Kemudian apa lagi? Para siswa membagi tugas kerja. Itu gagasan pendukungnya. Coba deh kalian lanjutkan. Kan ini ada 3 paragraf. Paragraf kedua dan ketiganya. Coba kamu latihan sendiri. Kira-kira apa gagasan pokoknya, apa gagasan pendukungnya ya. Nah, tadi di teks tadi kan ada kerjasama ya, menghias kelas. Apa sih kerjasama? Nah, kerjasama adalah sebuah pekerjaan atau usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Bukan satu orang yang bekerja, yang lainnya duduk-duduk saja, tidak. Nah, untuk apa dilakukan kerjasama ini? Untuk memperoleh tujuan bersama dan hasil yang dapat dinikmati bersama. Itulah yang namanya kerja sama. Nah, pernah nggak kalian melakukan seperti gambar di samping itu, di bawah itu? Nah, dulu sebelum kita melakukan kelas online seperti ini, kalian sering ya melakukan piket kelas. Kemudian ada juga kerja kelompok ya di kelas. Nah, itu salah satu contoh dari kerjasama di kelas. Ada piket kelas, mengumpulkan sumbangan. Kalau ada teman kita yang terkena musibah ya, mengerjakan tugas kelompok. Kemudian kerja bakti membersihkan kelas, kemudian menghias kelas, itu juga termasuk ke kerjasama di kelas. Di nomor 4 itu tulisannya kurang ya, kerja bakti kurang janya ya. Oke. Kemudian kerjasama di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah itu maksudnya di sekitar rumah atau di masyarakat. Ada apa saja? Ada ronda malam. Kemudian ada kerja bakti, mungkin membersihkan selokan. Kemudian mungkin kerja bakti bersih-bersih ya, karena mau musim penghujan supaya nggak banjir seperti itu. Kemudian menolong warga yang terkena musibah. Pernah nggak kalian melihat ada tetangga kalian yang salah satu keluarganya yang meninggal, kemudian ibu atau ayah kalian atau mungkin kalian sendiri membantu ke tetangga itu? Kemudian yang terakhir adalah persiapan hari kemerdekaan. Nah, seperti samping ini ya. Nah, jadi kalau nggak kerjasama, dikerjakan satu orang, kapan selesainya? Persiapan untuk hari kemerdekaan. Untuk tahun ini kayaknya tidak semeriah dulu ya, karena memang masih dalam musibah. Kita berdoa saja semoga wabah ini cepat berlalu
sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Ini contohnya ronda malam ya, ada kerja bakti, kemudian ada gotong royong membangun pos ronda juga. Gimana? Sudah paham kan? Kita juga harus melaksanakan kerjasama dalam perbedaan beragama. Loh, perbedaan agama kok disuruh kerjasama? Maksudnya apa? Yaitu dengan cara memberikan kesempatan kepada pemeluk agama lain melaksanakan ibadahnya dan merayakan hari-hari besar agamanya. Kalian kan tahu sendiri tuh, kalau di Indonesia itu bukan hanya agama Islam yang ada Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu, ada Buddha juga. Nah, kerjasamanya bagaimana? Ya kalian jangan ikut beribadah ke agama orang lain. Kerjasamanya dalam bentuk apa? Menghargai mereka, memberikan kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan agama ibadahnya sendiri dan merayakan hari-hari besarnya. Kita jangan menghalang-halangi. Nah, itu juga salah satu bentuk dari kerjasama, ya nak ya. Keragaman agama di Indonesia. Ini tolong dicatat ya, dicatat di buku temanya supaya kalian lebih mudah mengingat. Dipindah saja dalam bentuk tabel, tulisannya yang bagus ya. Yang pertama ada agama Islam. Kitab sucinya apa? Al-Quran. Tempat ibadahnya masjid. Hari besarnya apa saja? Ada Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Kemudian ada Kristen. Nah, Kristen sama Katolik ini sama ya nak ya, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya sama-sama gereja, hari besarnya juga sama, hari besar keagamaannya juga sama, yaitu hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian yang keempat ada Hindu. Hindu kitab sucinya apa? Weda. Tempat ibadahnya pura ya. Hari besar keagamaannya apa? Hari Raya Nyepi, Hari Saraswati, dan Hari Pagerwesi. Kemudian ada agama Buddha. Agama Buddha kitab sucinya Tripitaka. Tempat ibadahnya wihara. Hari besar keagamaannya Hari Waisak, Hari Asyada, dan Hari Katina. Kemudian yang terakhir ada agama Konghucu. Kitab sucinya Siso Bujing, tempat ibadahnya Kelenteng. Hari besar keagamaannya Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Itulah beberapa agama yang ada di Indonesia ya nak ya. Kalian harus tahu itu, dan kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Cara membuat ringkasan. Nah, ini ada hubungannya dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya nak ya. Ringkasan itu apa sih? Rangkuman. Kita baca dulu sebentar ya. Cara membuat ringkasan. Yang pertama, kamu harus membaca naskahnya, harus membaca teksnya, teks aslinya. Penulis atau kamu yang membuat ringkasan harus membaca naskah asli seluruhnya, semuanya dari awal sampai akhir. Beberapa kali, jadi tidak cuma satu kali, untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang serta sudut pandangnya. Jadi bacanya nggak cuma satu kali, memahaminya juga tidak bisa satu kali. Jadi harus tahu, oh ini teks ini bercerita tentang apa sih? Nah, harus tahu seperti itu. Kemudian mencatat gagasan utama. Kita sudah beberapa kali latihan ya. Mencari gagasan pokok, gagasan pendukung. Nah ini untuk apa? Ya untuk ini, agar kalian bisa membuat ringkasan. Semua gagasan utama atau gagasan yang penting dicatat atau digaris bawahi. Kemudian membuat reproduksi. Reproduksi itu apa Bu? Maksudnya menggunakan kata-kata baru sesuai dengan bahasamu, sesuai dengan pemahamanmu. Menyusun kembali suatu karangan singkat berdasarkan gagasan-gagasan utama sebagaimana yang dicatat dalam langkah kedua tadi. Jadi yang pertama baca dulu, kemudian bukan hanya sekedar baca tapi dipahami, dimengerti apa isi dari teks itu. Kemudian yang kedua, kamu mencatat gagasan utama dan gagasan pendukungnya. Dari gagasan pendukung dan utama tadi, kamu membuat kata-kata baru berdasarkan gagasan tadi ya, tapi tidak boleh menyimpang. Masih dalam dalam koridor yang sama seperti itu. Baru yang terakhir ketentuan tambahan, yaitu ketentuan tambahan saat menyusun ringkasan.
Oke. Nah ini, jadi singkatnya gimana sih bikin ringkasan? 1. Mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung, tentunya harus membaca dan dipahami. Setelah itu baru disusun dengan bahasamu sendiri sesuai urutannya, urutan cerita itu. Kemudian barulah jadi yang namanya ringkasan. Oke. Jangan takut untuk mencoba ya. Untuk untuk ringkasan, untuk ringkasan belum udah dikasih tugas dulu. Tapi kalau gagasan pokok, gagasan pendukung masih tetap, karena nanti akhirnya kalian juga harus bisa bikin ringkasan ya. Jangan bersedih hati, tetap tersenyum untuk melakukan tugas mandiri. Apa saja? Nah, di sini ada paragraf. Membaca sendiri paragrafnya ya. Tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian tuliskan kegiatan kerjasama dalam keragaman agama yang ada di lingkungan sekitar kita. Apa tujuan diadakan ronda malam? Tuliskan nama perayaan hari besar setiap agama yang ada di Indonesia. Selamat mengerjakan. Jaga jarak ya untuk melindungi dirimu dan menyelamatkan orang lain. Assalamualaikum. Terima kasih.